Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sahraini yang sebagai moderator dari kelompok 2. Baiklah, kami akan mempresentasikan pendidikan Islam pada Khulafaur Rasyidin. Adapun dengan anggota-anggota saya yaitu Novita Haryanti, Baitul Izzah, Aulia Ramadhani, dan Khadijah Mutiara Sani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan rekan saya kepada Baitul Izzah untuk membawakan presentasi tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Beberapa pengertian yang perlu kita ketahui, Khulafaur Rasyidin itu bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pengertian lainnya merupakan para pemimpin Rasulullah yang mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan umat manusia sehingga menjadi umat yang cerdik, bijaksana, serta yang sering mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengerjakan tugas dengan baik. Adapun beberapa tugas yang perlu kita ketahui dari Khulafaur Rasyidin adalah yaitu pertama, sebagai pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat muslim, serta yang kedua sebagai kepala pemimpin negara sehingga terciptanya kedamaian, ketentraman pada lingkungan kehidupan umat manusia. Baik. Materi selanjutnya tentang sejarah pendidikan Islam pada periode Mekah dan Madinah yang akan dibawakan oleh Aulia Ramadhani. Oke, berikutnya adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah pendidikan Islam pada periode Mekah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Mekah terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah tahapan terang-terangan. Yang ketiga adalah tahapan surat umum. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Islam pada periode Madinah. Lembaga pendidikan, metode, dan materi pendidikan Islam pada periode Madinah masih sama seperti yang diterapkan di Mekah. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pendidikan Islam pada periode Mekah, dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan sembunyi-sembunyi. Pada awalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga serta kerabatnya. Oleh karena itu, orang yang pertama kali menerima dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Kemudian yang kedua adalah tahapan terang-terangan. Setelah 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan menjauhlah dari orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga adalah tahapan seruan umum. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengubah strategi dakwahnya menjadi seruan umum. Hal ini dilaksanakan pada musim-musim haji ketika orang di luar Mekah datang untuk melaksanakan haji. Kemudian pada tahap ini seluruh penduduk Yathrib masuk Islam kecuali orang-orang Yahudi. Oke, selanjutnya adalah materi pendidikan pada periode Mekah. Yang pertama adalah ceramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau menceritakan tentang wahyu yang diterimanya. Kemudian yang kedua adalah dialog. Contohnya seperti dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya untuk mengatur strategi perang. Kemudian yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Contohnya seperti para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hukum dan beliaulah yang menjawabnya. Kemudian adalah metode perumpamaan.
Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang orang mukmin laksana satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh lainnya juga ikut merasakannya. Kemudian adalah metode kisah. Contohnya seperti kisah Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'raj. Kemudian metode pembiasaan. Umat Rasulullah SAW dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Kemudian yang terakhir adalah metode pelafalan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat muslim untuk menjaga Al-Quran dan menghafalkannya. Baik, materi selanjutnya adalah pendidikan Islam periode Madinah. Lembaga pendidikan, metode, dan materi pendidikan Islam periode Madinah masih sama seperti yang diterapkan di Mekah. Bagian pertama adalah metode pendidikan. Yang pertama, dalam bidang keimanan, yaitu melalui tanya jawab dengan penghayatan mendalam dan didukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Kemudian yang kedua, materi ibadah. Materi ibadah disampaikan dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti oleh masyarakat. Kemudian terakhir adalah dalam bidang akhlak. Nabi SAW menitik beratkan dalam metode peneladanan. Nabi SAW tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Oke, bagaimanakah materi pendidikan Islam pada periode Madinah? Pendidikan Islam sewaktu Nabi SAW di Madinah masih sama seperti yang diterapkan di Mekah. Yang pertama, memperluas dan memperdalam materi yang pernah diajarkan di Mekah. Yang pertama, hafalan, penulisan, dan pengajaran Al-Quran masih terus berlangsung sampai Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Yang kedua, pemantapan ketauhidan umat Rasulullah dalam bidang agama, melakukan pembebasan dari sikap-sikap musyrik dengan pemahaman spiritualitas ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah tulisan dan baca Al-Quran ketika Islam datang. Pendidikan baca tulis digalakkan dan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah sastra Arab. Kemudian bagian kedua adalah pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan politik dan kewarganegaraan. Dan bagian yang ketiga adalah pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Konstitusi Madinah. Tujuan pembinaan ini adalah agar secara berangsur-angsur pokok pikiran terkandung dalam Konstitusi Madinah ini diakui dan berlaku tidak hanya di Madinah saja, tetapi luas, baik dalam kehidupan bangsa Arab maupun di kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan anak. Adapun secara garis besar pendidikan anak adalah pendidikan tauhid, sholat, kesehatan, kepribadian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya materi ketiga mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa beberapa khalifah yang akan dibawakan oleh Khadijah Mutiara Sani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam pada masa beberapa khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah atau tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai rasul, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq memfokuskan pada pemberontakan di mana yang nantinya dapat mengganggu keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari ajaran Islam. Dikarenakan penumpasan tersebut, banyak umat Islam yang gugur, yakni terdiri dari para sahabat Rasulullah SAW dan para hafiz Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyarankan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Materi pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq terdiri dari 4, yaitu yang pertama materi keimanan atau materi tauhid, yang kedua yaitu materi akhlak, yang ketiga materi ibadah, dan yang keempat materi kesehatan. Yang pertama yaitu materi keimanan atau tauhid yang mengajarkan keesaan, yaitu
hanya Allah semata yang berhak disembah. Yang kedua yaitu materi akhlak yang mengajarkan adab masuk rumah, adab bertetangga, adab bermasyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu materi ibadah yang mengajarkan sholat, puasa, dan haji. Yang terakhir, materi kesehatan mengajarkan tentang kebersihan serta gerak-gerik sholat yang dapat meningkatkan jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab, sekitar tahun 13 sampai dengan 23 Hijriah atau 634 sampai dengan 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail dari keturunan Abdul Uzza dari suku Adi yang merupakan suku terpandang. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, perluasan wilayah mengalami hasil yang gemilang. Wilayah kekuasaan Islam meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Irak, Syria, Persia, dan Mesir. Terkait dengan usaha pendidikan Islam, Umar bin Khattab mengangkat dan menunjuk guru-guru di setiap daerah taklukannya untuk mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dikarenakan negara Islam yang sudah tersebar luas, maka pusat pendidikan tidak hanya di Madinah, melainkan juga di kota-kota besar seperti Mekah dan Madinah atau Hijaz, Basrah dan Kufah atau Irak, Damsyik dan Palestina atau Syria, dan Fustat atau Mesir. Mata pelajaran pada masa Umar bin Khattab mengalami kemajuan dan lebih luas serta lebih lengkap. Dikarenakan kondisi politik yang stabil, maka masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan. Selain itu, pusat pendidikan juga didirikan di setiap kota. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan, sekitar tahun 23 sampai dengan 36 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Menurut Aziz Umar Diaz mengatakan bahwa sampai dengan abad ke-15, Makkah dan Madinah masih dijadikan sebagai pusat ibadah, khususnya ibadah haji. Tidak dijadikan sebagai pusat keilmuan. Hal itu dikarenakan pusat-pusat keilmuan didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Cordova, dan Kairo, Mesir. Pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 6 tahun pertama yang ditandai dengan keberhasilan dan kejayaan. Periode 6 tahun kedua yang ditandai dengan pemberontakan dalam negeri. Pada periode 6 tahun pertama ditandai dengan keberhasilan menaklukkan daerah Armenia, Irtifikia, Siprus, Rhodes, Tabaristan, dan Transylvania menjadi daerah kekuasaan Islam. Abdullah ibnu Abi Sar berhasil bergerak ke arah Afrika Utara. Dari Basrah, Abdullah ibnu Amir berhasil menaklukkan sisa wilayah Sasania. Dari Kufah, beberapa ekspedisi militer dikerahkan untuk memperluas daerah di sekitar Laut Kaspia. Pada masa Utsman bin Affan berhasil membentuk angkatan laut yang kuat. Di antara pertempuran pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Sar berhasil menaklukkan tentara Romawi di Laut Tengah dekat Iskandaria. Prestasi yang perlu dicatat pada masa Utsman bin Affan yaitu berhasilnya melakukan pembukuan Al-Quran. Perbedaan mendasar dari segi kebijakan dan metode pendidikan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas mendidik dan mengajar umat pada masa Khalifah Utsman bin Affan dikerahkan kepada umat itu sendiri, di mana Utsman guru. Dengan demikian pendidik
menjalankan tugasnya dengan mandiri dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu para sahabat senior diperbolehkan untuk keluar dari Madinah dan menempati daerah yang diinginkan. Yang terakhir yaitu Ali ibnu Abi Thalib pada tahun 36 sampai dengan 41 Hijriah atau 656 sampai dengan 661 Masehi. Khalifah keempat Khulafaur yang sekaligus merupakan sepupu dan menantu Rasulullah SAW yaitu Ali ibnu Abi Thalib. Berasal dari Bani Hashim, lahir di Mekah pada tahun 603 Masehi. Kekacauan dan pemberontakan yang terjadi pada masa Ali menyebabkan Salabi berkomentar bahwa sebenarnya tidak ada satu hari pun kondisi stabil pada masa pemerintahan Ali. Bagai menambal kain usang, bukannya semakin baik, justru semakin sobek. Demikian nasib Ali. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soekarno dan Ahmad Supardi bahwa kericuhan politik yang terjadi pada masa itu sudah dapat dipastikan bahwa pendidikan mengalami gangguan meski tidak berhenti sama sekali. Ali ibnu Thalib sudah tentu tidak lagi dapat memperhatikan pendidikan pada masa itu dikarenakan seluruh perhatiannya teralihkan pada keamanan dan kedamaian masyarakat Islam. Selanjutnya materi keempat tentang lembaga pendidikan Islam yang akan dibawakan oleh rekan saya Baitul Izam. Materi selanjutnya tentang lembaga pendidikan yang terdiri dari satu Al-Kutab, didirikan pada masa Abu Bakar dan Umar yang mengajarkan tentang Al-Quran kepada anak-anak. Yang kedua, Masjid dan Jami mulai berfungsi sebagai sekolah sejak Khalifah kedua. Ada beberapa masjid terkenal, diantaranya satu Jami bin As, Jami Ahmad bin Tulun, dan Masjid Az-Zahar. Selanjutnya yang ketiga, Darul Hikmah dan Darul Ilmi muncul pada masa Abbasiyah atau masa bangkitnya intelektual. Yang keempat, Madrasah muncul pada akhir abad keempat Hijriyah yang dikembangkan oleh golongan-golongan Syiah atau pengikut Ali yang bertujuan untuk mengendalikan pemerintahan. Yang kelima, Al-Hawanik Azawiyah dan Arabat, rumah-rumah orang sufi abad ke-8 Masehi. Yang keenam, Al-Bimarista, sejenis rumah sakit pada masa Al-Walid bin Abdul Malik tahun 88 Hijriyah yang memberikan pelajaran tentang kedokteran. Yang ketujuh, Halakatul Das Al-Ijtima'at Al-Ilmiyah, didirikan pada masa Ibnu Arab abad kedua Hijriah. Yang terakhir Duarul Kutub, yaitu perpustakaan besar yang didirikan di samping Madrasah Al-Fadiyah. Baiklah, materi terakhir tentang konsep dan pola pendidikan Islam pada Khulafaur Rasyidin akan dibawakan oleh Novita Haryanti. Ada beberapa konsep pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Ibnu Sina, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang ke arah yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Ahmad Arifin, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim berkarakter Islam yang diimplementasikan dalam perilaku sosial sebagaimana misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu artinya pendidikan Islam tidak hanya bertujuan pada dunia saja ataupun akhirat saja, tetapi harus ada simultanitas tujuan di antara keduanya. 3. Menurut Fazlur Rahman, pendidikan Islam dalam pandangan Al-Quran bertujuan untuk mengembangkan kemampuan inti manusia dengan cara yang sedemikian rupa sehingga seluruh ilmu yang diperolehnya akan menyatu dengan kepribadian kreatifnya.
Sumber dan dasar pendidikan Islam dikemukakan oleh 3 dasar. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Selain 3 konsep pendidikan Islam menurut para tokoh tadi, ada juga konsep pendidikan Islam modern. Apa sih konsep pendidikan Islam modern itu? Nah, konsep pendidikan Islam modern adalah pendidikan yang menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik. Seperti yang kita semua ketahui, pendidikan merupakan proses belajar yang terus-menerus. Pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi dan pengalaman, baik di dalam maupun di luar situasi sekolah. Pendidikan disyaratkan oleh kemampuan dan minat peserta didik, baik tidaknya situasi belajar, serta efektif tidaknya cara mengajar. Jadi berdasarkan pengertian dan tujuan pendidikan Islam yang telah rekan saya bawakan di awal tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah memelihara serta mengembangkan fitrah dan sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil, yaitu manusia berkualitas sesuai pandangan Islam. Selain konsep, pendidikan Islam juga memiliki beberapa pola. Di antaranya yang pertama, pada masa Khulafaur Rasyidin, pola pendidikan Islam tidak jauh berbeda di masa Nabi Muhammad SAW yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, di masa Khalifah Umar bin Khattab, pola pendidikan Islam sedikit lebih meningkat, sebab para pengajar sudah digaji dan diambil dari Baitul Mal dan juga dari daerah-daerah yang ditaklukkannya. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pola pendidikan Islam tidak terpacu di Madinah saja, sebab para pengajar sudah diperbolehkan memilih tempat yang disukainya dan kemudian mengembangkan keilmuan di daerah tersebut. Yang terakhir, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada masa ini pola pendidikan Islam tidak mengalami perubahan. Hal itu dikarenakan pada masa ini banyak terjadi pemberontakan, sehingga Khalifah Ali tidak sempat memikirkan pendidikan di negaranya. Jadi, di antaranya yang menjadi pusat-pusat pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin adalah Mekah, Madinah, Mesir, Kufah, dan Basrah. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam mengalami beberapa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Yang kedua yaitu terjadi perluasan kekuasaan Islam pada masa ini dan hanya usaha pembukuan Al-Quran yaitu masa Utsman. Yang ketiga yaitu ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari satu bangsa sebelumnya tidak memiliki pengalaman politik yang memadai. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, sumbangkan saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Fisika mengucapkan terima kasih kepada Yang terhormat selaku dosen pengampu kami, Ibu Leni Herlina SAG MPDI. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Bye.